Halo, selamat datang kembali di channel Tech Savvy Indonesia. Ya, kalau Anda ingat, saya 2 minggu yang lalu kira-kira itu bikin video tentang Huawei MatePad T10 ya. Dan setelah pemakaian selama 2 minggu ini adalah hasil review saya tentang Huawei MatePad T10 ini. Penasaran hasilnya? Langsung aja kita check it out. Oke, ini adalah tabnya. Kita bahas desainnya dulu ya. Jadi kombinasi bodinya ini kombinasi antara metal dan polikarbonat ya. Jadi mirip dengan MatePad T8 yang dulu pernah saya review. Kesannya cukup elegan ya. Jadi nggak kelihatan seperti mainan banget seperti tab-tab yang 1 jutaan ya. Jadi ini lumayan kelihatan eksklusif. Dan warnanya juga biru dongker, ini keren ya menurut saya sih. Memberikan kesan yang beda dengan tab-tab kompetitornya. Nah, seperti Huawei device pada umumnya ya, ini tidak dilengkapi oleh Google Mobile Services, tapi dia hanya dilengkapi HMS ya, Huawei Mobile Services Core, dengan yang di sini versi MIUI-nya 10 dan dilengkapi App Gallery yang sudah ada petal search-nya. Nah, lalu bagaimana untuk fungsionalitas kita ya? Orang pakai tablet itu kan buat fungsionalitas, buat kerja atau juga buat menikmati konten-konten multimedia. Apakah tanpa GMS bisa berjalan dengan baik? Kita akan kupas lebih lengkap. Ya, App Gallery ya. Jadi App Gallery Huawei ini sudah beda dengan App Gallery yang dulu banget waktu awal-awal Huawei diputuskan oleh Google. Jadi sekarang aplikasi yang sudah tersedia cukup banyak ya. Aplikasi-aplikasi banking itu Anda bisa temui dari BCA dan sebagainya, itu ada. Lalu juga aplikasi-aplikasi lain itu juga ada juga ya. Jadi tidak menjadi suatu masalah ya. Dan ini menurut saya sebuah tab, mungkin aplikasinya tidak sebanyak untuk handphone ya, yang dibawa kemana-mana. Tapi tab ini kan sifatnya untuk opsional. Yang penting untuk kerja apa bisa. Nah, bawaannya sepertinya Anda bisa gunakan Office yang ada di sini ya. Jadi Office-nya itu banyak. Ada dari Microsoft juga atau yang lain juga ada ya. Microsoft Office bisa dipakai di sini walaupun nggak ada Google Docs dan kawan-kawan. Tapi Anda bisa pakai yang lain juga, ada WPS dan sebagainya. Nah, lalu untuk aplikasi-aplikasi seperti Zoom dan kawan-kawan itu Anda juga bisa temukan di App Gallery pakai petal search. Nih, saya sudah instalasi Zoom dan berjalan dengan baik ya. Bisa digunakan. Nah, gimana kalau kita mau pakai aplikasi-aplikasi Google? Solusinya kamu bisa pakai G-Space seperti yang saya gunakan. Nah, ini bisa di-download di App Gallery ya. G-Space-nya ini ada ya, Anda tinggal cari aja G-Space. Nah, ini ada G-Space. Ini tinggal pasang ya, nanti Anda buka G-Space-nya itu tampilannya seperti ini. Nah, G-Space ini apa sih? Kurang lebih ini menginstall Android di dalam Android ya. Jadi seperti kita punya virtual mesin ya, yang Android lagi, yang ada mobile service-nya Google-nya ya. Jadi ini bisa kamu instalasikan aplikasi-aplikasi Google. Saya di sini install Google Docs, Google Sheet, ada YouTube Studio, ada YouTube, Drive, Google Meet, dan semuanya bisa dipakai. Cara kerjanya si G-Space ini dia menyamarkan device kita seolah-olah ada Google Play Service-nya ya. Jadi dia menyamarkan seperti di sini saya disamarkan menjadi Huawei Mate 20 Pro ya. Jadi Mate 20 Pro kan masih ada Google-nya ya. Jadi bisa dipakai. Contoh saya buka Google Meet ya. Nah, bisa. Google Meet bisa. Lalu mau buka apa lagi bisa semua. Google Docs ini juga bisa ya. Dan bisa ada Play Store-nya juga. Nah, ini Google Docs bisa ya. Nah, sekarang kita gimana kalau caranya mau nyari aplikasi yang ada di Play Store ya. Ini tinggal diklik aja salah satu icon, lalu meningkatkan. Nah, nanti Anda dibawa ke Play Store. Nah, di sini Anda tinggal pilih aplikasi yang mau Anda install. Nah, yang berbau Google itu bisa diinstal juga di sini ya. Kan jadi kalau nggak ada di App Gallery, ini bisa jadi alternatif pakai G-Space ya, nggak usah ribet. Dari sisi performa, untuk spesifikasinya kamu bisa baca di sini. Spesifikasinya udah sangat mumpuni untuk tablet harga 2 jutaan ya. 2 jutaan, bahkan ini pada saat saya beli pas flash sale itu di bawah 2 juta, cuma 1,8. Ini sudah sangat
top ya. Untuk harga 18, kompetitornya nggak ada yang sebagus ini speknya. Nah, mungkin kamu akan bertanya-tanya tentang RAM-nya ya, yang cuma 2 GB. Faktanya dengan RAM 2 GB di tablet ini itu sama sekali nggak masalah buat saya. Ini bisa buka mainan-mainan, lalu game-game permainan anak-anak, yang lainnya juga bisa berjalan lancar. Bahkan saya instalasi PUBG Mobile juga nanti untuk testing kita kali ini. Nah, fitur yang lainnya juga yang ada di tablet ini, dia punya Kids Corner, ini buat anak-anak ya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Di sini ada, kita bisa lukis-lukis seperti ini. Lalu Anda juga bisa ada game-game anak-anak di sini, dan juga ada konten untuk berlangganan ya. Jadi di sini ada konten untuk berlangganan, film-film anak ya, yang beberapa sesi macam Netflix seperti itu, tapi ini yang film-film anak semua, dan kita bisa berlangganan. Pokoknya ini cocok banget sih buat anak-anak. Nah, di sini kita bisa daftar akun dan sebagainya. Ini dipakai anak saya sih. Nah, gimana dari sisi performanya? Kita akan langsung aja tes PUBG Mobile di tab ini. Kita sudah ada di gamenya PUBG Mobile ya. Paling untuk minusnya sendiri di PUBG Mobile ini, karena memang Huawei ini nggak ada Google Play Service-nya ya, Google Mobile Service-nya. Jadi Anda nggak bisa login pakai ID Google. Tapi Anda bisa pakai yang lainnya ya. Jadi tidak masalah. Ini koneksinya kebetulan lagi agak jelek nih, jadi loadingnya lama. Ya, untuk settingannya yang bisa kamu pakai di tab ini adalah maksimal HD high ya. HDR nggak bisa ya, apalagi Ultra HD nggak bisa juga. Nah, untuk smooth mentok di high ya, jadi smooth ultra nggak ada ya. Tapi ini cukup nyaman sih, kemarin saya cobain. Kita langsung aja main in gamenya. Oke, kita udah masuk di dalam gameplaynya ya. Ini smooth high ya, smooth high, dan nyaman dipakainya nih. Saya kemarin juga main nggak ada kendala. Dasar emang sayanya aja nggak bisa mainnya. Ya, jadi untuk main PUBG lancar ya, walaupun RAM-nya cuma 2 GB, karena memang HMS Core ini lebih ringan daripada Google Mobile Service ya. Jadi cukup lancar walaupun RAM-nya cuma 2 GB. Dan ini SoC-nya juga lumayan powerful sih untuk kelas mid range ya. Makanya lagi ini mata gue nggak kelihatan. Ya, jadi untuk game PUBG lancar ya. Oke, sekarang kita lagi nyobain suaranya ya. Ini kan ada embel-embel stereo speakernya nih. Suaranya seperti ini guys. Untuk suaranya sendiri lumayan kenceng ya, keras juga karena ini stereo speakernya. Cuman bedanya sama yang Harman Kardon, kakak-kakaknya itu lebih ngebas. Nah, yang ini tuh cenderung cempreng. Ya, selanjutnya kita akan mencoba kameranya. Saya tahu kalau kamera itu bukan suatu fitur utama di sebuah tablet ya, tapi sebuah produktivitas. Tapi kita akan menguji juga kameranya, kamera depan belakang, walaupun ya jangan expect lebih dari sebuah tablet ya, karena biasanya kameranya biasa-biasa aja. Jadi kameranya hanya ada satu dan di depan juga ada satu. Kita langsung tes aja hasilnya. Perekaman videonya di resolusi HD ya, jadi dia bisa di resolusi maksimalnya itu Full HD ya, tapi di settingannya itu ada pilihan recommended settingnya itu HD ya, 30 frame per second only ya. Nah, ini hasilnya.
Oke, ini adalah resolusi Full HD 30 frame per second di kamera belakang Huawei MatePad T10 ya. Ternyata tadi untuk settingan kamera depannya tidak bisa Full HD, mentok di HD 30 frame per second. Hasilnya gimana nih guys? Ya, terakhir gimana dengan baterainya ya? Kita kan butuh tablet yang bisa digunakan untuk jangka waktu yang cukup panjang ya, untuk kerja, untuk menikmati konten dan sebagainya. Dan baterainya ini kabar baiknya adalah cukup irit ya dengan penggunaannya. Ini ada mainan game-game anak ya, dan juga ada tadi saya sempatnya main PUBG dan penggunaan lainnya. Ini tablet selalu lebih dari 1 hari ya, bahkan 2-3 hari saya baru ngecas lagi ya. Dengan setiap hari itu hampir dimainin sama anak saya untuk yang kids cornernya itu, tapi bisa tahan ya. Karena ini nggak pakai kartu ya, jadi lebih irit daya sih, karena cuman pakai wifi doang ya, jadi lebih irit daya dan bisa 2-3 harian sekali ngecas full. Oke, jadi gimana kesimpulannya buat Huawei MatePad T10 ini? Ya, kesimpulan dari saya sih, ini tablet apalagi kamu instalasikan G-Space ini luar biasa, super worth it ya, dengan harga di bawah 2. Kalau kamu belinya di bawah 2 yang harga first pre-sale atau pre-ordernya itu, ini bener-bener worth it banget ya. Speknya mumpuni, baterainya irit, bodinya juga nggak kelihatan kayak mainan ya. Jadi ini tabletnya kelihatan eksklusif walaupun harganya nggak mahal-mahal amat. Kamu dapat dual stereo speaker juga yang walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi cukup kencang untuk menikmati konten ya. Dan yang saya suka ini walaupun secara di atas kertas mungkin kita sering main RAM-nya cuma 2 GB, ternyata nggak ada nge-lag untuk multitasking ya. Semuanya berjalan dengan lancar karena memang HMS Core itu lebih ringan daripada Google Mobile Services. Dan kalau kamu masih butuh juga beberapa aplikasi Google seperti Google Docs dan sebagainya, YouTube Studio dan sebagainya, itu juga bisa di G-Space tadi. Mungkin yang masih agak kendala adalah penggunaan login untuk menggunakan Google di game-game tertentu. Nah, itu masih nggak bisa ya, kecuali kamu instalasikan Google Mobile Services. Dan mungkin kalau ada minusnya lagi, menurut saya paling karena nggak ada SIM cardnya, cuman WiFi only yang ada di Indonesia. Itu saja sih. Yang lainnya sih menurut saya ini tablet worth it banget. Oke, itu aja review dari Huawei MatePad T10. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Dan jangan lupa kalau kamu belum subscribe, kamu subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share. Dukung terus channel kita supaya terus update tentang teknologi. Bye.